Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk mencari harta yang halal, usaha yang baik, serta menjauhkan diri dari harta dan penghasilan yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Dalam hal halal dan haram ini terdapat keberkahan hidup, ketenangan hati, serta terjaganya keberlangsungan kehidupan manusia. Riba termasuk perbuatan yang Allah haramkan secara tegas dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, serta menjadi kesepakatan seluruh ulama. Bahkan riba juga diharamkan dalam semua syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Riba diharamkan karena efek buruknya yang besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Tidak hanya menghancurkan keberkahan harta, tetapi juga menyebabkan permusuhan, penindasan, dan kesenjangan sosial. Adapun di antara efek buruk dari riba yaitu: pertama, riba mendatangkan azab dan kehinaan di hari kiamat. Riba adalah dosa yang menimbulkan hukuman berat di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan keadaan pelaku riba saat dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak stabil seperti orang kesurupan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa pelaku riba akan dibangkitkan seperti orang gila yang kerasukan setan. Yang kedua, harta riba tidak memiliki berkah. Riba bukanlah jalan untuk memperbanyak harta. Secara lahiriah mungkin bertambah, tetapi keberkahannya hilang dan membawa kesengsaraan bagi pemiliknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Yang ketiga, pelaku riba adalah musuh Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah ancaman paling mengerikan. Tidak ada dosa lain dalam Al-Quran yang Allah nyatakan dengan kalimat perang kecuali riba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Bayangkanlah pelaku riba berhadapan langsung dengan Allah dan Rasul-Nya sebagai lawan perang. Betapa beratnya ancaman ini. Yang keempat, pelaku riba terancam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Barang siapa kembali melakukan riba, maka mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Jika dia meyakini riba itu halal, maka ini adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Dan jika dia melakukannya tetapi tetap meyakini keharamannya, maka dia pelaku dosa besar yang terancam neraka. Dan yang kelima, Rasulullah SAW melaknat semua pihak yang terlibat riba. Pelaku riba bukan hanya yang memakan riba, tetapi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya. Dan beliau berkata, mereka semua sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa dosa riba memiliki 70 tingkatan. Yang paling ringan adalah seperti menzinahi ibu kandung sendiri.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di akhir ayat-ayat riba dengan sebuah ayat yang merupakan ayat terakhir yang turun dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. dan takutlah kalian kepada hari ketika kalian akan dikembalikan kepada Allah. Setiap jiwa akan diberikan balasan atas apa yang telah dikerjakan dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Maka mari kita menjauhi riba, bersihkan harta kita, dan carilah penghasilan yang halal dan penuh berkah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.